Kado istimewa dari PKB, Undang-Undang dan Perda Pesantren. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB menelurkan prestasi yang membanggakan. Ketua fraksi PKB DPRD Jawa Barat atau Jabar, Sidikon Jampi, telah membuktikan bahwa DPRD Provinsi Jabar layak menjadi teladan pertama dalam hal memfasilitasi segala kebutuhan yang berkaitan dengan pesantren. Sidikon Jampi, yang sekaligus Ketua Pansus DPRD Jabar, mengatakan, semenjak lahirnya UU Pesantren 2019 silam, Perda Pesantren pertama diinisiasi oleh Jawa Barat. Prestasi yang gemilang ini karenanya dapat dijadikan contoh bagi daerah-daerah lain yang menjunjung spirit kepedulian yang sama pada pesantren. Sidikon Jampi, politisi yang mendapatkan Anugerah Badan Kehormatan atau BK Award 2020 ini, mengatakan bahwa ada 5 poin penting dalam Perda Pesantren. Pembinaan pesantren yang diorientasikan pada peningkatan pengetahuan dan wawasan sumber daya manusia atau SDM, penyelenggaraan dan manajerial pesantren, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi, dan fasilitas pesantren. Gambaran pesantren di Jawa Barat khususnya dan Indonesia umumnya, menurut Muhammad Sidikon Jampi SH ini, tidak saja berperan sebagai lembaga pendidikan, melainkan juga sebagai lembaga dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Karenanya, kepedulian pada pesantren akan merangkum 3 dimensi sekaligus, edukasi, dakwah, dan pemberdayaan. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB memang betul-betul konsisten dalam memperjuangkan kepentingan pondok pesantren. Sejak semula, telah menjadi pionir dalam menginisiasi lahirnya Undang-Undang Pesantren. Hari ini, PKB telah selangkah lebih maju dengan memotori Perda Pesantren. Lebih dari itu, Sidikon Jampi menyebut Perda Pesantren adalah kado ulang tahun ke-95 Nahdlatul Ulama, khususnya di Jawa Barat. Perda Pesantren dari Jabar ini sudah cukup matang. Wakil Ketua Pansus, Ali Rosyid, menyebut bahwa pihaknya sudah terlebih dahulu studi banding ke Aceh yang telah lebih dahulu menerapkan Konun Aceh nomor 9 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan dayah atau pesantren. Dengan Konun ini, pesantren menjadi dinas resmi di pemerintahan Aceh. Satu langkah lagi, PKB dapat mendorong Kang Emil atau Ridwan Kamil untuk segera menandatangani peraturan gubernur atau Pergub Jabar tentang pesantren. Sebelumnya, Kang Emil juga menegaskan bahwa Jabar menjadi provinsi pertama yang memiliki perda tentang pesantren. Komitmen Jawa Barat terkait kepedulian terhadap pesantren masih tinggal satu langkah lagi bila dilihat dari kacamata hierarki hukum. PKB perlu mendorong agar Kang Emil tidak lagi menunda-nunda waktu untuk meresmikan peraturan gubernur atau Pergub sebagai bentuk turunan dari Perda Pesantren ini. Pergub yang menopang Perda akan menjadi puncak simbol politik kecintaan dan perhatian Jawa Barat pada pesantren. Menyempurnakan Perda Pesantren dengan Pergub Pesantren memiliki keuntungan politis yang strategis. Indonesia sebagai negara hukum menjadikan hukum sebagai world view dalam hal apapun, termasuk di kemudian hari jika berkenan membangun identitas Jawa Barat sebagai kota pesantren. Lebih-lebih, Ditpontren Kementerian Agama merilis angka bahwa jumlah pondok pesantren di Jabar tercatat sekitar 8.343 pesantren. Disusul Banten 4.579, Jawa Timur 4.452, Jawa Tengah 3.787, dan Aceh 1.177 pesantren. Artinya, identitas sebagai kota pesantren bagi Jawa masih cukup beralasan. Jikapun sudut pandangnya di kemudian hari adalah pariwisata religi dan edukasi, seluruh jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga tingkat kabupaten atau wali kota juga dapat menggunakan Perda dan Pergub pesantren ini sebagai world view. Artinya, jika selama ini Jabar terkenal sebagai kota pariwisata dengan tagline Smiling West Java, maka Perda dan Pergub pesantren akan menopang religious smiling tersebut. Kebahagiaan lahir batin yang berangkat dari spirit agama Islam. Di level dimensi inilah, konsep pariwisata halal dan edukatif itu bisa diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret. Dorongan agar Pergub segera dicetuskan sangat penting. Wisata religi tidak lagi terbatas pada konsep kunjungan situs sejarah, melainkan bisa diarahkan pada konsep yang lebih luas, seperti edukasi dan pendidikan. Pesantren tertantang berinovasi lebih kreatif lagi, sehingga bisa berkualitas internasional. Selain itu,
pesantren beserta seluruh karakteristik dan keragamannya bisa membanggakan bagi bangsa dan negara melebihi prestasi selama ini. Berkat adanya dukungan moral maupun finansial dari pemerintah melalui Perda Pergub tersebut. Tantangan di masa depan jika Perda sudah ditopang oleh Pergub adalah mengkoordinasi 8.000 lebih pesantren di Jawa Barat. Simbiosis antar pesantren maupun antara pesantren dan pemerintah menjadi pintu gerbang bagi pembangunan di Jawa Barat, khususnya dan Indonesia pada umumnya. Kita pernah punya sejarah bahwa Nusantara menjadi pusat pendidikan agama Hindu-Buddha. Kita akan mengukir sejarah Nusantara sebagai pusat pendidikan Islam di dunia. Political will dari seluruh elemen masyarakat semacam itu hanya butuh satu langkah lagi, yakni dikeluarkannya peraturan gubernur. Sebab, di saat seluruh negara di dunia berlomba untuk kemajuan bangsa dan negara masing-masing, kita tidak boleh bergerak terlalu lamban. Inilah momentum yang tepat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab.